Makanya simak dulu video yang menjelaskan tentang jenis-jenis nabi ya, supaya Bung Romli Kalidilem bisa memahami bahwa khotaman nabiyyin itu artinya bukan penutup nabi-nabi, tetapi yang terbaik, kata Ibnu Khaldun, atau yang paling mulia. Bahkan ada juga stempel, ada juga cincin perhiasan para nabi, begitu. Atau yang paling afdol di antara nabi-nabi, ya. Karena nabi-nabi itu jenis-jenisnya ada yang membawa syariat. Nah, kalaupun khotaman nabiyyin diartikan sebagai penutup nabi-nabi, maksudnya penutup nabi-nabi yang membawa syariat. Tapi nabi-nabi yang tidak membawa syariat baru, melainkan mengikuti syariat Nabi Muhammad, masih terbuka sampai hari kiamat. Itu ada di dalam surah Ali Imran ayat 81 gitu kan. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqal lima ma'akum. Nah, itu kalimatnya seperti itu. Terus ada lagi surah Al-A'raf ayat 35. Imma ya'tiyanakum rusulun minkum. Ya. Jadi dengan demikian rasul-rasul masih terbuka hanya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu rasul yang telah datang setelah Nabi Muhammad itu jaraknya 13 abad, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud, ya. Lah yaitu Aba Erik Mubarik. Makanya panjenengan tidak menyimak voice note saya ketika menjawab pertanyaan Abah ASD yang paham betul tentang membaca dan memaknai kitab kuning. Tadi yang dibaca adalah Al-Futuhatul Makkiyah dari Syekhul Akbar Ibnul Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi. Itu bagus itu. Jadi saya jawab, ada banyak penyelewengan makna, penyelewengan tafsir, penyelewengan takwil dari ayat Quran maupun dari hadis tentang makna frase khataman nabiyyin atau khatamun nabiyyin, bahwa salah satu penyelewengan tafsirnya, takwilnya adalah dimaknai dengan afdolun nabiyyin. Jadi frase afdolun nabiyyin itu di samping tidak pernah dikenal di dalam ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis yang mutawatir, itu merupakan karangan sendiri dari Mirza Ghulam Ahmad atau dan dari pengikut-pengikutnya. Yaitu menunjukkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad dan pengikut-pengikutnya itu sering mentahrif, sering mentakhsis maqasidul ayat dan maqasidus sunnah tanpa berdasarkan ilmu-ilmu yang memadai, misalnya ilmu ulumul Quran maupun dalam konsep mustalahul hadis. Makanya silakan panjenenganipun Abah Haji Erik Ahmad Mubarik, pentolan Ketua Jamaah Ahmadiyah Indonesia dari Parung dan atau Bogor, membuka voice note saya berikut ini. Itu sudah dijawab semua itu, berbagai penyelewengan makna dari konsep khataman nabiyyin atau khatamun nabiyyin. Buka saja voice note saya berikut yang sudah saya share berulang kali itu. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud. Khalifatullah itu kan artinya sama dengan Nabi, Rasul atau Khalifah. Contohnya
Di dalam surah Shad ayat 26, ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Kita tahu kan Nabi Daud itu Rasul Allah kepada Bani Israel. Tetapi di dalam surah Shad ayat 26 itu Allah memanggilnya khalifah fil ard. Jadi dengan ini maka kita bisa simpulkan bahwa Nabi, Rasul, dan khalifah itu artinya sama, gitu kan? Dan di dalam hadis, faidza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian mengetahui Imam Mahdi sudah datang, maka baiatlah dia walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifatullah al-mahdi. Dan itu adanya di Sunan Ibnu Majah nomor 4074 dan Musnad Ahmad halaman 188. Jadi clear kan bahwa Khalifatullah al-Mahdi itu sama dengan Nabi dan Rasul umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dimaksud di dalam Musnad Ahmad nomor 11061. Rasulullah SAW bersabda, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala tilafim minanas wazalazil. Aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku ketika terjadi perselisihan di antara manusia dan kegoncangan-kegoncangan. Belum lagi di dalam Sunan Abu Dawud, ya, Rasulullah bersabda, hatta yab'asa fihi rajulan minni aw min ahlul baiti yuati'u ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi, sehingga Allah mengutus padanya seorang laki-laki dewasa dari keluargaku atau ahlul baitku yang namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di dalam Al-Quran disebut sebagai seorang Rasul yang bernama Ahmad. Surah As-Saff ayat 6. Keturunan bangsawan Akhorin. Surah Al-Jumu'ah ayat 3. Keturunan bangsa Akhorin itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari, kitab tafsir surah Al-Jumu'ah nomor 4518, yang artinya Akhorin itu adalah bangsanya Salman, yaitu Persia, ya. Jadi itulah yang disebut bahwa Imam Mahdi itu sama dengan seorang Rasul umatnya Nabi Muhammad dari bangsa Akhorin Persia. Nama beliau adalah Ghulam Ahmad. Mirza itu menandakan bangsawan Persia campuran dengan Sayyidah. Nggih, Abang Abah Haji Erik Ahmad Mubarik, pentolan pembesar Jamaah Ahmadiyah Indonesia dari cabang Qodiani, dari Parung atau dari Bogor. Nah, voice note ini lagi-lagi menunjukkan seperti yang sudah sering saya katakan bahwa panjenenganipun Abang Abah Haji Erik Ahmad Mubarik sebagai corong dari aliran Ahmadiyah Qodiani Indonesia, sekali lagi saya iklankan, saya umumkan bahwa ayat Quran maupun hadis-hadis yang panjenengan tampilkan itu qat'i, tetapi terjadi penyelewengan tafsir dan penyelewengan takwil, gitu kan ya. Jadi panjenengan itu terus terang saja mentafsirkan ayat Quran, mentakwilkan matan hadis tanpa melalui ulumul Quran dan sistem mustalahul hadis. Ngarang sendiri juga bisa seperti itu, karena ada hadis Bismillahirrahmanirrahim, man ta'allamal Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu finnar.
Aw kama qala. Siapa saja yang berbicara masalah Al-Qur'an, tentu saja di sini juga berbicara masalah hadis, tanpa dengan paradigma keilmuan yang memadai, yaitu ulumul Quran maupun dalam sistem mustalahul hadis, maka siap-siaplah memesan tiket tempat duduk di neraka. Itu hadis itu. Walaupun sudah saya sering membacakannya, tetapi panjenengan ya itu saja ayatnya. Apa yang saya jawab, panjenengan tidak fokus, tidak kontekstual dalam menjawab, membawakan ayat yang itu saja, dan itu pun terjadi penyelewengan makna, tafsir dan takwil. Ya, bagaimana lagi saya ingin mengatakan pada panjenengan ini, kalau dalam konsep bahasa Madura panjenengan ini dan kelompok panjenengan ini adalah disebut kelompok yang tambeng. Tambeng itu mokong ya. Mokong artinya ya begitulah. Saya sudah kehabisan kata untuk memberikan lakop atau gelar kebanggaan kepada Mirza Ghulam Ahmad dan pengikut-pengikutnya, juga juru dakwahnya seperti panjenengan atau yang lain-lain. Demikian Abangda Abah Haji Erik Ahmad Mubarik, yang saya selalu menyebut panjenengan dengan gelar yang bagus kok. Kalau panjenengan terlalu mapas atau tidak demikian, ya netizen yang bisa menjawab, begitu, yang bisa menilai, begitu, yang bisa bahkan mempresentasikan penilaian itu. Demikian Abangda Abah Haji Erik Ahmad Mubarik, juru dakwah pembesar pentolan Jamaah Ahmadiyah Indonesia dari cabang Qadiani. Wahai Bung Romli Kalidilem, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud alaihissalam mendirikan hanya satu Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional pada tahun 1305 Hijriah bertepatan dengan tahun 1888 Masehi, dengan perintah Allah dan bimbingan serta pengawasan wahyu Allah, dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafair Rasyidin Al-Mahdiyin. Nah, di antara pengikut beliau ada yang berobsesi atau bernafsu gitu, ingin menjadi khalifah ketika pemilihan khalifah yang kedua. Tapi ternyata Allah tidak memilihnya. Dia tidak sadar bahwa khalifah itu dijadikan oleh Allah. Oleh karena itu, karena kecewa, kemudian dia pergi ke Lahore dan mendirikan bukan jamaah, tetapi Ahmadiyah Isyaati Islam Lahore, AAIIL, Anjuman Ahmadiyah Isyaati Islam Lahore. Nah, karena bukan jamaah muslimin Ahmadiyah Internasional dan tidak didirikan oleh Imam Mahdi, maka mereka termasuk firqoh seperti Thariqah Al-Mutabaroh Al-Tijaniyah yang sekarang Romli berada di dalamnya ya. Atas itu Rasulullah bersabda, fa'tazil tilkal firaq. Wahai Bung Romli Kalidilem, pentolan At-Tijaniyah dari Lumajang ya. Saya kasih tahu sekali lagi, Allah Ta'ala telah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud yang derajatnya sama dengan Nabi, Rasul, Khalifah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian
Beliau mendirikan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional itu dengan perintah Allah dan bimbingan wahyu Allah. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi." Kata khalifatullah itu sama dengan Nabi, Rasul, umatnya Nabi Muhammad, sebagaimana dimaksud di dalam surah Shad ayat 26. Silakan Anda pelajari, jangan mengomentari perkataan saya. Silakan Anda pelajari ayat 26 dari surah Shad, ya. Nah, kemudian di situ menampakkan bahwa Allah menyebut Nabi Daud sebagai khalifah, padahal Nabi Daud itu juga seorang rasul umatnya Nabi Musa, yaitu Rasul Allah kepada Bani Israel, ya. Jadi dengan demikian jelas bahwa Imam Al-Mahdi itu sama dengan Nabi, Rasul, Khalifah dari antara umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya tidak menafsirkan Bung Romli, ya, tetapi berdasarkan tafsir oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud, yang menurut Al-Quran Khalifatullah itu sama dengan Nabi dan Rasul, ya. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan bahwa Al-Mahdi itu seorang utusan Allah, umatnya Nabi Muhammad. Musnad Ahmad bin Hambal nomor 11061. Juga di dalam Sunan Abu Daud 4282 yang namanya seperti nama Rasulullah SAW. Jadi dengan demikian, apakah menafsirkan hadis dengan ayat Al-Quran dan menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis yang dilakukan oleh seorang utusan Allah itu penyimpangan? Tidak tentunya, ya. Yang penyimpangan itu Anda sendiri, karena syaratnya harus menguasai 15 ilmu alat. Kan saya tanya, tidak pernah ada ayat Al-Quran yang menyatakan untuk memahami Al-Quran itu harus menguasai 15 ilmu alat. Hadis juga tidak ada tuh. Sekarang saya tantang Anda, ya. Tunjukkan ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa untuk mengetahui hakikat Al-Quran itu harus menguasai 15 ilmu alat. 15 ilmu alat, ya. Iya lah, baru ini bahasa panjenengan mulai ada frase santun, ya, dalam berujar, bagus itu. Jadi begini, Abang Haji Erik Ahmad Mubarik, ya, pentolan juru dakwah pembesar Jamaah Ahmadiyah Indonesia dari cabang Qodiani, bahwa apakah itu Jamaah Ahmadiyah Indonesia cabang Lahore yang ada pusatnya di Lahore sana, dari voice note panjenengan secara tersirat bahwa panjenengan memang mengakui adanya firqoh-firqoh di dalam Ahmadiyah Internasional sendiri. Walaupun namanya apa itu bukan masalah, tetapi substansinya adalah ternyata firqoh-firqoh di Ahmadiyah itu banyak, tidak hanya sekedar Qodiani dan Lahore. Nanti saya tampilkan firqoh-firqoh yang berkembang di masa kini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa panjenengan akan menyatakan eksistensi dan positioning antara jamaah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah, khususnya Thariqah At-Tijaniyah, itu sama dengan firqoh-firqoh di dalam Ahmadiyah. Itu salah besar. Karena apa? Karena firqoh Ahmadiyah sendiri secara global, ya, sebelum terpecah pada menjadi Qodiani atau Lahore, itu berdasarkan keputusan ulil amri di hampir semua negara,
yaitu dinyatakan, ada yang menyatakan sesat dan menyesatkan, ada yang menyatakan di luar Islam, ada yang menyatakan kafir, ada yang menyatakan murtad, begitu loh. Gak bisa positioning semacam itu berusaha disamakan dengan positioningnya jamaah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah internasional, begitu loh. Karena apa? Pengertian dari Mu'tabarah di sini adalah mempunyai sanad silsilah baik guru, ilmu dan ajarannya yang sambung menyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tidak dimiliki oleh Mirza Ghulam Ahmad maupun ajaran-ajarannya yang panjenengan sebutkan tadi, menerima wahyu, dilantik menjadi nabi. Itu kosong semua itu, tanpa melalui fakta sejarah, tanpa melalui ajaran yang mu'tabarah itu saja. Bahwa tentang misalnya wahyu palsu, tadzkirah yang sampean sebut wahyu muqaddas itu kepalsuannya oleh Nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad bisa ditilik pada tadzkirah halaman 157, 160, 161 tentang Mirza Ghulam Ahmad itu sakit hati karena cintanya tertolak. Cinta selaya kalau orang Madura bilang itu, cinta bertepuk sebelah tangan. Sehingga Mirza Ghulam Ahmad ditolak cintanya oleh gadis rupawan ya, yang merupakan kerabatnya dari jalur ibunya itu namanya Muhammadi Begum. Maka Mirza Ghulam Ahmad si nabi palsu mengarang wahyu palsu lagi, yaitu mengancam bahwa setelah pernikahannya, selama 3 tahun setelah pernikahan Muhammadi Begum, keluarga Muhammadi Begum akan mati gitu. Tetapi fakta sejarah membuktikan bahwa bukan hanya 3 tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan keluarga Muhammadi Begum masih sehat, segar bugar, sejahtera, semakin cantik, semakin membuat Mirza Ghulam Ahmad sakit hati, ya kan? Buktinya suaminya Muhammadi Begum masih bisa ikut aktif dalam Perang Dunia Kedua, nah, gitu kan? Kalau Mirza Ghulam Ahmad mengharamkan jihad karena didukung oleh pemerintahan British Raya atau Inggris. Sudah saya bacakan kitab-kitabnya itu. Nah, oleh karena itu Nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad mengarang wahyu-wahyu palsu itu sudah diakui oleh semua ulama internasional, misalnya yang tergabung di dalam Robito Alam Islami, misalnya yang tergabung di dalam komite fikih dari kalau dulu OKI ya, organisasi konferensi negara-negara Islam itu sudah fihinal itu tentang kesesatan Mirza Ghulam Ahmad dan ajaran-ajarannya. Begitu dibantah Abah Erik dengan data dan fakta sejarah juga, jangan cuma dengan mencantumkan ayat dan hadis dengan penuh distorsi terhadap makna tafsir dan takwilnya. Terima kasih. Ini mau sembahyang maghrib saya di sini. Kalau Ahmadiyah kan ya gimana sembahyang maghribnya? Kacau. Saya tidak mengakui ada firqoh di dalam internal Ahmadiyah. Yang ada adalah pertama, Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional itu didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud yang diutus Allah dari antara umat Nabi Muhammad pada tahun 1305 Hijriah bertepatan dengan 1888 Masehi dengan perintah Allah dan bimbingan wahyunya. Ya. Kemudian di antara pengikutnya ada yang keluar karena tidak terpilih oleh Allah sebagai khalifah. Kemudian dia keluar dari Qadian dan pergi ke Lahore mendirikan Anjuman Ahmadiyah Isyati Islam Lahore, bukan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Ya, oleh karena itu Lahore itu adalah bukan cabang lagi, sudah menjadi firqah, persis seperti
At-Tijaniyah, yang atasnya Rasulullah SAW bersabda, fa'tazil tilkal firaq. Abangda Haji Erik Ahmad Mubarik, pentolan pembesar Jamaah Ahmadiyah Indonesia Qadiani dari Parung atau Bogor, lagi-lagi dengan voice note ini panjenengan membaca makna khalifah baik itu dari ayat Quran maupun dari hadis-hadis mutawatir. Jadi khalifah di sana bukan tertuju kepada Mirza Ghulam Ahmad. Itu saja. Sekarang buktikan pada kami kapan Mirza Ghulam Ahmad itu menerima wahyu dari Allah. Kan nggak ada. Terus buktikan pada kami kapan Mirza Ghulam Ahmad itu mempunyai mukjizat-mukjizat. Terus buktikan pada kami bahwa dalam suatu hadis Al-Mahdi itu, Imam Mahdi itu berkuasa selama 5 atau 7 atau 9 tahun, sehingga negara dunia ini dalam keadaan aman, tentram, damai, sejahtera. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa ketika banyak orang meminta kepada Al-Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi, berikan kami harta, diberikan langsung. Sampai orang peminta itu, orang banyak itu tidak kuat menerima harta itu. Nah, kenyataan dalil dari hadis ini tidak pernah terbukti di dalam kehidupan fakta sejarah Mirza Ghulam Ahmad. Mana Mirza Ghulam Ahmad pernah berkuasa 5, 7 atau 9 tahun? Mana Mirza Ghulam Ahmad pernah memberikan harta yang banyak terhadap banyak orang yang memintanya? Bahkan Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya itu mewajibkan dalam tanda kutip candah. Iuran wajib itu kalau tidak bayar dipaksa ditagih kayak tukang apa. Begitulah. Itu dijawab. Sekali lagi panjenengan itu selalu mengaitkan ya ayat-ayat Quran, hadis-hadis itu dengan penafsiran, dengan penakwilan yang diarahkan kepada Mirza Ghulam Ahmad tanpa dengan ilmu yang memadai tentang ulumul Quran atau tentang mustalahul hadis. Itu ditolak loh. Jawaban panjenengan kan sama mulai dulu. Ya ayat-ayat itu saja, ya hadis-hadis itu saja yang dijawabkan pada kami. Sedangkan pertanyaan kami itu kan beragam, jawaban kami itu beragam gitu loh. Tapi dasar panjenengan sudah disetting sebagai robot ya seperti itu juga. Begitu ya. Lagi saya katakan, Ahmadiyah adalah Jamaah Muslimin Internasional yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud, dengan perintah Allah dan bimbingan wahyunya dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafair Rasyidin Al-Mahdiin. Ya coba panjenengan tunjukkan di sini apa kitab tafsir karangan Mirza Ghulam Ahmad. Ngarang panjenengan itu. Sekali lagi panjenengan mencantumkan Rasul, Khalifah, Nabi dari ayat Quran, dari hadis-hadis itu bukan tertuju kepada Mirza Ghulam Ahmad titik itu. Jangan dipaksakan. Ya ini sekali lagi panjenengan selalu ya. Apa yang saya tanya, apa yang panjenengan jawab itu selalu itu saja kok. Wah, kacau ini. Ruwet kalau begini caranya ini. Oke. Yang dimaksud khalifah di dalam surah Shad ayat 26 tertujukan kepada Nabi Daud. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Dan kita tahu bahwa Nabi Daud itu adalah Rasul Allah kepada Bani Israel. Dengan demikian kesimpulannya nih, bahwa kata Nabi, Rasul, dan Khalifah itu sama. Hanya ketika dituangkan untuk Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud, maka derajat beliau itu sama dengan Nabi, Rasul, Khalifah, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bisa dipahami nggak tuh? Ada tafsir yang ada sekarang, ada di www.alislam.org. Kemudian juga ada di dalam, saya bisa kasih PDF-nya, Tafsir Al-Quran oleh Hazrat Khalifatul Masih yang kedua. Ya, itu ada tafsirnya, bukan kata-kata saya, oke? Jadi saya berkata itu berdasarkan tafsir Imam Mahdi dan juga para khalifahnya, oke? Nah, ini lagi-lagi ya, jawaban tadi diulang-ulang. Jadi kenyataan sejarah bahwa ulama-ulama Ahmadiyah lah, kalau saya meminjam istilah panjenengan, itu kalaupun ada, oke lah saya hargai panjenengan. Ulama-ulama Ahmadiyah dari fakta sejarah nyatanya bercerai-berai. Ya, antara Qadiani dengan Lahore, antara nanti banyak lagi. Tetapi yang jelas bahwa perceraian itu sudah panjenengan akui. Yang kedua, jangan lagi-lagi membaca ayat, membaca hadis ya, tetapi tafsir dan maknanya dan takwilnya sampean paksakan untuk menuju kepada Mirza Ghulam Ahmad. Ya gak bisa itu. Kalau menafsirkan ayat Al-Quran itu pakai ulumul hadis, itu berdasarkan An-Nisa 59 ya, tentang frase pengertian ulil amri. Kalau memaknai mentakwilkan hadis ya pakai sistem mustalahul hadis, juga berdasarkan frase ulil amri dari An-Nisa 59. Jadi tidak bisa ngawur. Kalau memang Mirza Ghulam Ahmad punya kitab tafsir, tampilkan di sini foto, baca teks aslinya, video kitab aslinya. Nggak sampai pembohong itu, nggak bisa, pasti nggak bisa menampilkan itu. Tidak bercerai-berai ya. Ulama Ahmadiyah yang hakiki adalah yang tetap bersama Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Sedangkan yang sudah tidak bersama Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, judulnya itu sudah keluar. Mereka mendirikan firqoh sendiri. Ya, tidak bercerai-berai ya. Sedangkan At-Tijaniyah itu sudah jelas bercerai-berai. Karena apa? Imamnya khalifah dan jamaahnya tidak internasional. Jadi dengan demikian, yang dimaksud bersatu dalam jamaah muslimin ya, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'ah, itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin dalam jamaah muslimin internasional ya. Lah ini kan saya minta kitab tafsir kok dari Mirza Ghulam Ahmad. Yang panjenengan PDF kan adalah Al-Quran dan terjemahannya. Apa ini? Ini membuktikan bahwa panjenengan itu apa? Ya pembohong besar lah, saya katakan begitu. Ada kacau ini. Saya minta kitab tafsir dari Mirza Ghulam Ahmad, data panjenengan memberikan PDF Al-Quran dan terjemahannya. Waduh, akal panjenengan di mana, otak panjenengan di mana? Sudah, saya tidak melatih panjenengan, sudah ini bisa gak sholat maghrib ini. Sudah. Ini netizen yang bisa mempresentasikan penilaiannya terhadap dialog kita berdua ini. Sudah demikian. Matur sembah nuwun Abang Dah Haji Erik Ahmad Mubarik ya. Juga matur sembah nuwun terhadap abangku, owner Zoom BKC dan owner WA Group khusus Voice Note Islami, Abah Kismet dari Riau. Matur sembah nuwun ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kitab tafsir
yang dibuat oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih yang kedua atau Hazrat Muslih Maud, yang merupakan penerus Imam Al-Mahdi. Nah, sekarang yang Anda tanyakan tafsir oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu masih dalam bahasa Urdu dan saya tidak punya, oke? Dan Anda pun tidak akan paham gitu, ya. Tidak akan paham bahasa Urdu. Yang benar, sementara ini kita pakai saja tafsir itu. Kenapa Anda ketawa? Pelajari saja dulu ya. Bung Romli Kalidilem yang terhormat, pentolan Atijaniyah di Lumajang, saya berikan kepada Anda PDF Al-Quran terjemahan dan tafsir singkat oleh Khalifatul Masih yang kedua. Pembahasannya cukup lengkap dan sebaiknya Anda baca saja dulu, ketimbang yang Anda baca itu selama ini adalah buku-buku yang diterbitkan oleh Amin Jamaluddin, Ahmad Haryadi, Mahmud Audah, Sabili, dan macam-macam, yang kemudian mereka merujuk kepada buku-buku Jemaat Ahmadiyah. Nah, padahal salah mereka itu, ya. Buang saja buku-buku itu, ya. Itu membuat akhlak Adam menjadi buruk, tahu nggak? Karena di dalamnya banyak fitnah, ya. Maka silakan saya kasih PDF-nya untuk Anda pelajari, oke?